Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebut masa darurat gempa Cianjur akan ditangani secepat mungkin. Penanganan gempa akan menggunakan dana siap pakai dari Kabupaten Cianjur sebesar 5 miliar rupiah dan dana provinsi sebesar 20 miliar rupiah. Kemudian mengenai masa darurat itu akan ditangani secepat mungkin karena semakin cepat semakin baik sehingga memperringkas, memperpendek penderitaan para korban. Kemudian untuk bantuan dana disepakati bahwa nanti akan ada dana siap pakai yang digunakan dari pemerintah kabupaten itu sebesar 5 miliar untuk sementara, dan kemudian untuk dari pemerintah provinsi sebesar 20 miliar, sedangkan sisa dana elastisitasnya, dana yang dibutuhkan di luar itu nanti akan disupport dari BNPB. Dan sekarang BNPB juga sudah menggelontorkan dana bantuan untuk bantuan sementara sekitar 500 juta dan bantuan yang lain ada sekitar 1 miliar. Kemudian 1,5 miliar secara alat, kurang 1,5 miliar. Kemudian tadi disepakati bahwa untuk penanganan ini ditangani secara paralel, yaitu penanganan tanggap bencana yang mengutamakan kepada korban, baik korban hidup, korban meninggal maupun korban cedera berat. Korban maksud saya korban luka-luka baik ringan maupun berat. Pada saat yang bersamaan nanti akan ada pendataan untuk menyiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama rumah-rumah yang terkena baik itu mengalami kerusakan ringan, kerusakan berat maupun yang fatal, itu akan didata paling secepat mungkin sehingga nanti begitu selesai tahap tanggap langsung kita bisa masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk ada 2 jalan yang sekarang mengalami tidak bisa ditembus karena ada longsor, yaitu 1 jalan nasional dan 1 jalan kabupaten, dan diharapkan dan kita target hari ini selesai sehingga akses kendaraan tidak akan terganggu. Dari tadi Pak Kapolda sudah janji untuk jalan nasional itu 3,5 jam mulai hari ini dari jam sekarang, sehingga nanti 3,5 jam ke depan itu jalan itu sudah bisa dilewati. Dan begitu juga untuk jalur kabupaten nanti kita usahakan juga ditangani secara simultan. Kemudian untuk jembatan yang putus, ada 1 jembatan yang putus, itu nanti akan segera saya informasikan kepada Pak Menteri PUPR untuk segera dibangun jembatan darurat. Kemudian untuk prioritas yang sekarang akan kita lakukan yaitu membongkar atau menggali timbunan-timbunan yang kemungkinan di dalam timbunan itu ada korban, terutama korban hidup. Kita harapkan hari ini selesai. Tadi dari Pak Basarnas sudah menyanggupi hari ini nanti timbunan-timbunan yang diduga kuat ada korban, terutama masih korban hidup, itu akan diselesaikan hari ini. Dengan demikian maka untuk korban yang masih hidup mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Pemirsa, kita kembali bergabung bersama rekan Salam Rahmat di Desa Gasol, Cianjur, Jawa Barat. Ya, Salam, bagaimana kondisi terkini di sana dan evakuasi warga korban gempa? Salam. Ya, baik, selamat siang Stefani dan juga pemirsa. Saat ini kami sudah berada di lokasi lain, namun masih berada di kawasan Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, usai gempa mengguncang kemarin pada Senin siang kemarin, tepatnya pada pukul 13.21 waktu Indonesia bagian Barat dengan magnitudo berkekuatan 5,6 skala Richter. Dan hingga saat ini dari pihak Basarnas maupun dari sejumlah warga ini juga masih turut membantu melakukan evakuasi terhadap sejumlah korban yang masih tertimpa reruntuhan bangunan maupun juga mencari sisa-sisa barang berharga yang sekiranya ini masih bisa diselamatkan di dalam rumahnya. Dan saat ini, Stefani dan juga pemirsa, di pijakan kami saat ini, kami sedang berada di tengah-tengah
kawasan rumah warga yang tertimpa reruntuhan ataupun juga rumah-rumah warga yang sudah rata dengan tanah akibat gempa yang mengguncang pada Senin siang kemarin. Dan sekiranya tadi sepanjang mata kami memandang juga sepanjang perjalanan kami menuju ke lokasi ini, di sebelah kiri maupun di sebelah kanan rumah-rumah warga ini sudah banyak yang kondisinya sudah retak, bahkan sudah hancur rata dengan tanah seperti di lokasi tempat kami melaporkan saat ini. Di mana tadi kami juga sempat melihat bahwa masih ada beberapa warga yang masih melakukan pencarian seperti barang-barang berharga maupun juga kondisi ataupun keluarga yang masih tertimpa ataupun tertimbun reruntuhan bangunan. Dan yang mana hingga saat ini di desa Gasol sendiri ini sudah ada sebanyak 2 orang yang masih dinyatakan hilang akibat tertimbun reruntuhan bangunan di lokasi tempat kami melaporkan. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Anda, Stefani dan juga pemirsa, bahwa pada malam hari kondisinya di tempat kami melaporkan saat ini kondisinya sudah sangat mencekam sekali, tidak ada penerangan sekalipun, yang mana kondisi lampu ataupun juga listrik di sini sudah mati ataupun padam sejak usai gempa mengguncang pada Senin siang kemarin. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini pun kami juga masih mendengar adanya mobil-mobil ambulans yang berlalu lalang di kawasan sekitaran tempat kami melaporkan, membawa sejumlah korban yang menjadi korban reruntuhan ataupun korban yang mengalami syok ataupun trauma akibat gempa yang mengguncang pada hari kemarin. Dan hingga saat ini pun kami masih juga bisa merasakan betul gempa-gempa kecil yang masih bisa kami rasakan hingga saat ini, yang mana dapat kami sampaikan juga bahwa warga pun juga tidak berani masuk ke dalam rumahnya masing-masing lantaran kondisi gempa kecil ini masih terus terjadi hingga saat ini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa di kawasan tempat kami melaporkan saat ini juga sudah ada sebanyak tenda-tenda juga sudah mulai dibangun, dan juga warga ini namun masih juga warga ini kerap kali masih membutuhkan seperti adanya makanan ataupun juga selimut yang dibutuhkan oleh warga lantaran pada malam hari di tempat kami melaporkan saat ini sudah tidak ada lampu ataupun pencahayaan. Dan juga kondisinya ini makan pun ini warga diketahui baru saja makan usai kemarin terjadinya gempa, padahal gempa terjadi pada Senin siang kemarin dan warga ini baru mengaku makan beberapa saat yang lalu sebelum kami melakukan siaran pada saat ini. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Anda, Stefani dan juga pemirsa, bahwa tadi kami juga sempat berbincang-bincang kepada sejumlah warga yang mana tadi mengaku bahwa hewan ternaknya ataupun beberapa unit kendaraan bermotor miliknya ini hilang pada tadi malam akibat tidak ada pencahayaan dan juga tidak ada yang menjaga. Dan warga pun pada tadi malam juga kami juga sempat memantau warga ini sudah berada di depan rumahnya masing-masing untuk membangun tenda-tenda pengungsian secara mandiri ataupun juga bantuan dari Kementerian Sosial yang sudah dibagikan kepada sebagian warga di sini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa warga di sini ini saat ini masih berada di dalam tenda-tenda pengungsian dan warga ini masih membutuhkan sejumlah barang-barang ataupun juga makanan yang masih dibutuhkan oleh warga, baik makanan ataupun juga selimut ataupun juga makanan. Utamanya adalah yang paling dibutuhkan oleh warga saat ini adalah selimut, makanan, dan juga adanya butuhnya dampingan psikologis bagi para korban terguncang gempa pada Senin siang kemarin. Lantaran hingga saat ini pun tidak hanya korban-korban ini kebanyakan tidak hanya merupakan orang-orang dewasa, namun juga ada beberapa anak yang juga turut menjadi korban dari adanya gempa yang mengguncang pada Senin siang kemarin. Dan tadi kami juga sempat melihat sebelum melakukan siaran ini, kami juga sempat memantau adanya sejumlah anak-anak yang turut menjadi korban lantaran tangannya ini tertimpa reruntuhan bangunan saat peristiwa tersebut terjadi, yang mana anak-anak tersebut ini masih berada di dalam rumahnya dan ketika itu secara tiba-tiba gempa terjadi dan merobohkan rumah-rumah mereka dan menimpa sejumlah anak ataupun juga orang tua yang masih berada di dalam rumahnya. Dan tadi kami juga sempat berbincang sejenak kepada sejumlah warga, yang mana warga ini sebagian warga bahkan merangkak keluar rumahnya dari reruntuhan puing-puing rumahnya yang sudah rata dengan tangan, dengan merangkak menggunakan tangan keluar dari reruntuhan bangunan tersebut dan langsung meminta tolong kepada warga lainnya lantaran kondisinya ini sudah ada yang berlumuran darah ataupun juga sudah ada yang matanya ini tidak bisa melihat lagi lantaran saat kemarin terjadinya gempa, debu-debu ataupun dari reruntuhan puing-puing bangunan rumah ini menimpa tubuh mereka, termasuk juga matanya juga tersapu oleh debu-debu yang memasuki ke mata mereka. Ya, Stefani.
Baik, baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Desa Gasol, Cianjur, Jawa Barat. Kami terus menunggu informasi terkini dari sana. Tetap berhati-hati. Dan pemirsa, kini kita akan menuju ke rekan Wildan Hidayat yang berada di lokasi longsor di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang, Wildan. Selamat siang, Stephanie. Baik, Wildan, bisa Anda jelaskan kepada kami di mana tepatnya Anda berada saat ini dan bagaimana situasi terkini di sana? Ya, baik pemirsa, siang hari ini saya berada di Desa Cugenang, di mana pihak Basarnas TNI Polri dibantu oleh warga sekitar tengah melakukan evakuasi korban yang sebelumnya telah ditemukan satu orang korban berjenis kelamin laki-laki yang baru saja diangkat dan dilarikan ke RSUD Cimacan. Demikian, Stephanie. Baik, Wildan, kami ingin konfirmasi, ini longsor yang terjadi kemarin atau apakah ada longsor terbaru yang terjadi di Cianjur? Ya, longsor yang terjadi kemarin siang, tebing setinggi kurang lebih 50 meter, turun ke jalan di Desa Cugenang dan menutup akses jalan dari wilayah Cianjur menuju Bandung, dan terdapat 2 kendaraan yang jatuh terseret oleh tanah, sehingga diduga ada sekitar 13 orang yang berada di kendaraan berisikan pelajar serta supir truk, Stephanie. Baik, jadi ini adalah proses evakuasi dari longsor yang terjadi kemarin ya, Wildan? Ya, betul. Baik, total ada berapa perkiraan korban yang masih tertimbun longsor sampai siang hari ini? Ya, sampai siang hari ini diduga ada sekitar 7 orang lagi, Stephanie. Mengingat menurut keterangan Danrem tadi ada sekitar 13 orang yang berisi pelajar berada dalam satu angkot, Stephanie. Baik, artinya 6 orang lainnya ini sudah ditemukan dari 13 orang ini? Ya, betul. Baru saja tadi ditemukan berjenis kelamin laki-laki, Stephanie. Apakah korban ditemukan dalam kondisi selamat, Wildan? Ya, akhir tadi ditemukan sudah tidak dalam keadaan bernyawa lagi, Stephanie, dan langsung dilarikan ke rumah sakit Cimacan. Baik, siapa saja pihak-pihak yang terlibat di sana dalam upaya evakuasi ini, Wildan? Ya, seperti kita lihat ada tim dari Basarnas, TNI, Polri, dan juga relawan-relawan yang telah sejak kemarin sore berada di lokasi, Stefan. Ada berapa total perkiraan personil yang diterjunkan di sana? Kurang lebih sekitar 500 orang, Stefani. Bahkan dari TNI Polri gabungan pun turun ke lokasi sekitar 200 orang, Stefani. Apakah sudah ada alat berat juga yang dikerahkan untuk pencarian korban? 3 unit alat berat berupa beko dan juga traktor sudah ada di lokasi, Stefani. Baik, Wildan, bisakah Anda mendekat untuk melihat kondisi jalan di sana yang tertutup pasca longsor? Saya melihat di sebelah kiri Anda sepertinya kondisi terparah pasca longsor kemarin. Ya, saat ini jalan masih tertutup. Ini bisa Anda jelaskan jalan ini menghubungkan akses dari mana ke mana, Wildan? Ya, di Desa Cugenang ini akses jalan utama dari Cianjur menuju Bandung, Stefani. Baik, tadi baru saja ada sepeda motor yang lewat. Ini apakah untuk sepeda motor sudah bisa melintas di sana atau seperti apa, Wildan? Tidak, sepeda motor yang berada ini merupakan relawan yang untuk bolak-balik, begitu juga dengan mobil, baik mobil jenazah maupun mobil ambulans yang disiagakan untuk bolak-balik mengangkut jenazah ke rumah sakit Cimacan. Baik, jarak dari lokasi longsor ke rumah sakit Cimacan ini berapa jauh, Wildan? Kurang lebih sekitar 10 kiloan, Stefani, dari lokasi longsor ini. Dan kami melihat ada beberapa ambulans juga yang disiagakan di sana. Dari informasi yang Anda terima, apa luka terparah yang dialami oleh para korban ini? Luka tertimbun ya, Stefani, dan mereka rata-rata alami luka pada bagian kepala, kaki, dan patah. Dan mereka memang saat ini belum ditemukan dalam keadaan.
Baik, untuk dampak longsor ini apakah hanya menutup akses jalan atau ada rumah warga yang ikut tertimbun longsor, Wildan? Ya, di sekitar sini memang ada sekitar kurang lebih 3 sampai 4 rumah warga, namun ada juga restoran serta tempat warung-warung yang terdampak hingga tergerus oleh tanah, Stephanie. Rumah warga yang terdampak ini, tadi Anda sebutkan 3 atau 4, apakah rusak parah atau seperti apa kondisinya? Tergerus oleh tanah, Stephanie. Baik, saya ingin konfirmasi kembali, tadi siapa saja personil yang dikerahkan? Kami melihat ada polisi dan Basarnas sepertinya ya. Ada mungkin pihak lain yang juga terlibat dalam pencarian korban ini, Wildan? Ya, pencarian korban ini dilakukan selain oleh TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan dari berbagai elemen kemasyarakatan, juga dibantu oleh masyarakat sekitar. Baik, tadi Anda sebutkan 7 orang yang masih hilang ini adalah siswa ya. Ini adalah warga setempat artinya atau mungkin ada informasi ada orang tua dari korban yang datang ke sana, Will, dan keluarga dari korban yang masih dalam pencarian apakah sudah berada di sana juga? Sampai saat ini pihak keluarga masih belum bisa dikonfirmasi mengingat masing-masing setelah kejadian ini dilarikan ke rumah sakit yang terdekat dengan lokasi kejadian di sini, Stephanie. Baik, Wildan, bisakah kami kembali melihat lebih dekat terkait dengan proses evakuasi? Ini yang terlihat di layar rumah yang rusak ini apakah rumah milik warga, Wildan? Ya, untuk diketahui ini sebuah diduga rumah persinggahan milik warga yang tertimpa oleh tiang listrik, ya, sehingga tiang listrik tersebut padam. Aliran listrik di wilayah sekitar memang padam sejak kemarin siang, Stephanie. Sampai saat ini aliran listrik masih padam di sana? Ya, karena petugas masih melakukan perbaikan. Untuk proses evakuasinya sendiri, tepatnya di mana lokasinya, Wildan? Bisakah kami melihat untuk proses evakuasi yang berlangsung? Halo? 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 Ya, Wildan? Halo? Halo? Baik, sepertinya ada kendala komunikasi. Dengan rekan kami, Wildan Hidayat melaporkan langsung dari lokasi longsor di Cianjur, Jawa Barat. Kami nanti akan update kembali informasi dari sana karena saat ini informasinya 7 orang masih dalam pencarian. 7 korban longsor dari 13 orang yang berada di 2 kendaraan saat ini masih tertimbun longsor dan masih dalam proses pencarian di sana. Terima kasih Wildan Hidayat atas laporannya. Kami akan terus menunggu informasi terbaru dari sana. Dan pemirsa, breaking news akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.